Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita diberi waktu untuk beribadah masih dalam ibadah online House of Glory Indonesian Church. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu berterima kasih di hari Minggu ini. Kami bersuka cita Engkau masih memelihara kami sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Ibadah kita pagi ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta hikmat dan tuntunan Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Satu anugerah bagi kita kembali boleh berbakti bersama-sama dalam ibadah online ini. Hari ini adalah hari Minggu yang spesial buat kita, khususnya buat Mama. Selamat, because hari ini kita mau rayakan Mother's Day. Happy Mother's Day to all the moms. Tuhan berkati. Mari bersukacita pagi ini. Kita mau sembah Tuhan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku
Yesus. Kalau Tuhan masih beri kami hidup sampai hari ini, dan kalau Tuhan memperpanjang hidup kami, biarlah kami selalu boleh menyenangkan hati-Mu. Biar boleh manis Kau dengar kehidupan kami, perbuatan kami, perkataan kami yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu kembali memuji-muji Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan sukacita yang melimpah daripada Engkau. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, di sana ada sukacita, di sana ada kelepasan, di sana ada kebahagiaan, kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mau memuji-muji Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, puji Tuhan ya, anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup memuliakan Dia. Betapa Tuhan sayang kita, saudara. Karenanya kita mau bersuka cita pagi hari. Mari angkat hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu, boleh memuliakan Dia. Karena Yesus sayang kepada kita. Ya, sayang Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya Dia sayang saudara, Dia sayang kita semua. Khususnya Yesus juga sayang para mama yang sudah berjuang saudara, merawat semua anak-anak, melayani keluarga. Karenanya bersuka cita pagi hari ini kita mau besarkan nama Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya, besarkan nama Tuhan.
Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, sembahlah namanya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bertepuk tangan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Saudaraku, ketika orang benar itu berseru-seru memanggil nama Tuhan, firman Tuhan berkata, maka Tuhan meluputkan mereka, Tuhan mendengarkan mereka. Kita akan datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, kita hanya berharap kepadanya, pandang Dia. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami berterima kasih di ibadah minggu ini, secara khusus dalam ibadah Mother's Day juga. Kami berterima kasih buat kebaikan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati para mama. Dan kami gerejamu saat ini akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu, beri dia hikmat dari sorga, menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan jelas, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sebab kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih. Saya mau mengajak saudara membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Saya ingin berbicara tentang seorang mama yang hebat. Itu judul renungan kita pagi hari ini. Mama yang hebat. 1 Samuel pasal yang pertama, ada beberapa ayat yang akan saya ajak saudara baca. Pertama kita akan baca ayat yang ke-10. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Kita baca bagian ini. Sekali lagi, 1 Samuel pertama ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayatnya yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua kita baca di 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17-18, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang terakhir, 1 Samuel pasal yang pertama ayat 21-24. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang pertama 21-24. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Puji Tuhan, berbahagia kita yang membaca firman, merenungkan dan yang melakukannya. Saudara-saudara terkasih, pada umumnya anak-anak mencintai mamanya. Meskipun ada beberapa mama yang kita tahu berperilaku buruk. Mereka membuang anaknya, menolak, menganiaya, membuat sakit hati anak-anaknya. Beberapa tentu ada kita tahu dan itu terjadi. Namun saudara-saudara, secara umum, mama adalah gambaran kasih yang besar. Dia mengasihi anak-anaknya. Anak-anak begitu mencintai mama-mamanya. Saya punya anak yang paling kecil, Joanne, umur 9 tahun ya. Dia selalu dekat sama mamanya. Kalau saya dekat dengan mamanya, dia suka bilang, hey, go away. She's my mom, kira-kira begitu. Selalu dia
rasa ingin menunjukkan bahwa mamanya itu istimewa buat dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti akan, terutama pada umumnya saya katakan tadi, akan begitu terharu dan begitu menghargai akan semua perbuatan mama kepada kita. Kita rasa disayang, kita rasa diperlakukan istimewa oleh mama kita. Sehingga nggak heran saudara-saudara kalau saudara tahu setiap kebanyakan bayi, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah kata mama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mama begitu dicintai, mama begitu disayang. Alkitab bahkan mencatat saudara-saudara bahwa kasih Kristus terhadap dunia itu digambarkan secara jelas seperti kasihnya mama terhadap anaknya. Dalam Yesaya pasal ke-66 ayat 12-13 di sana dicatat dengan jelas bahwa seperti ibu menghiburkan anaknya, demikianlah Allah menghibur Yerusalem, menghibur Israel. Menyusu, digendong, dan dibelai. Ayat itu berkata demikian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara umum saya katakan tadi, bagi seorang anak, mamanya adalah yang terhebat. Mamanya adalah yang paling unggul. Nah saudara-saudara, dari bacaan kita dalam 1 Samuel pasal yang pertama, paling tidak ada 3 hal yang akan kita renungkan pagi hari ini tentang mama yang hebat. Yang pertama saudara-saudara, mama yang hebat adalah karena mama itu berdoa. Women of prayer, mama yang berdoa. Saudara-saudara, Hana punya pergumulan hebat. Dia dicintai suaminya, tapi dia tidak punya anak. Suaminya akhirnya punya istri yang kedua, Penina. Dia punya banyak anak, tapi kurang dicintai oleh Elkanah suaminya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut tradisi Yahudi saat itu, ketika pernikahan sudah 10 tahun dan tidak menghasilkan keturunan, maka dibolehkan suami itu menceraikan atau menambah istri. Dan ini kemungkinan yang terjadi dalam keluarga ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Hana begitu direndahkan karena Penina, istri kedua dari suaminya ini, punya anak. Dia disakiti, dia acap kali direndahkan. Ini yang membuat hatinya sangat sedih. Saya katakan tadi pergumulannya hebat. Dia susah sampai pada suatu hari ketika mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk memberikan membakar persembahan dan datang dalam ibadah tahunan. Saudara-saudara, Penina sengaja menyakiti hatinya. Dia sedih, dia menangis, dan dia pergi ke rumah Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-15b tadi yang kita baca, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ini hal yang pertama saudara-saudara, dan ini yang benar yang dilakukan oleh Hana. Dia berdoa, dia datang kepada Tuhan dalam doa. Di tengah pergumulannya yang hebat, dia datang kepada Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, langkah ini adalah langkah yang tepat, saya katakan demikian. Kenapa? Karena banyak orang ketika dia punya persoalan, ketika dia punya pergumulan, dia nggak datang sama Tuhan, dia datang kepada hal-hal dunia, dia datang kepada sahabat, dia datang kepada hobi, dia datang bahkan kepada minuman keras atau hal-hal buruk lainnya. Bahkan sekarang ini maksud saya, banyak sekali orang ketika punya masalah mencurahkan isi hatinya bukan pada Tuhan tapi kepada media sosial, kepada medsos, kepada Facebook, Twitter, Instagram atau media sosial yang ada. Dia tulis unek-uneknya, saudara-saudara. Tentu saudara mengerti apa yang saya katakan. Kadang-kala kalau saya lihat seperti ini ya kadang senyum-senyum juga. Kenapa sampai orang mencurahkan isi hatinya di media sosial? Ada sebuah tulisan seseorang tentang bagaimana seseorang yang mencurahkan isi hatinya di media sosial, saudara-saudara, ketika dia berkeluh kesah di media sosial, 80% orang itu nggak peduli sebenarnya. 18% justru orang itu senang kalau Anda mendapat masalah. Mungkin hanya ada 2% sisanya yang mungkin simpati kepada Anda, tapi sayang mereka melihat kelakuan Anda yang begitu lebay, yang begitu terlalu berlebih-lebihan di media sosial. Mereka justru yang 2% itu rasa malas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan
Tumpahkan isi hatimu, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Sebab manusia terbatas, apalagi media sosial. Kalau dulu orang punya diary, dia tulis sesuatu di bukunya, digembok supaya orang gak baca. Tapi sekarang dia sengaja expose di media sosial. Dia pikir media sosial adalah jawaban. Salah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hana punya pergumulan yang hebat. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia wanita yang berdoa. Ada seorang yang bernama Dr. Curtis Hudson bilang begini, saudara-saudara. Banyak yang Anda dapat lakukan setelah Anda berdoa. Tetapi tidak ada yang bisa Anda lakukan sebelum Anda berdoa. Luar biasa, perkataan yang sangat baik sekali. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan memampukan kita untuk melakukan ini dan itu. Sehingga terbuka jalan-jalan Tuhan buat kita. Pada suatu hari, saudara-saudara, ada seorang ibu. Dia sudah tua, ubanan. Air matanya mengalir di pipinya yang sudah mulai berkerut. Di sebuah kamar di rumahnya, ibu itu begitu tekun berdoa untuk anak laki-lakinya. Karena anak laki-lakinya sejak usia remaja dia sudah tinggalkan rumah. Dan dia mendengar bahwa anak itu menjadi seorang pelaut. Masalahnya, saudara-saudara, anak itu dia dengar melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai-sampai kepada sebuah tindakan dia ikut sebuah perdagangan budak. Tapi ibu ini terus berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lelah, dia tidak jemu, dia datang kepada Tuhan dalam doa. Dia terus setia mendoakan anaknya maksud saya. Sampai pada satu hari Tuhan menjawab doanya. Kapal dagang budak di mana anak itu bekerja dihantam badai keras. Semua orang ketakutan dan mereka hampir binasa. Anak itu berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dia bertobat dari segala kejahatannya. Dan luar biasa, badai itu reda ketika anak itu datang kepada Tuhan. Sejak peristiwa itu, anak itu meninggalkan yang jahat. Dia berhenti pekerjaannya untuk menjual budak dan dia mulai melayani Tuhan. Dia masuk ke sebuah gereja dan dia melayani bidang musik, talentanya di sana. Dia mulai bertumbuh, dia mulai melayani Tuhan lebih jauh lagi. Lalu akhirnya saudara-saudara, tahun 1779 lahirlah sebuah him yang dikenal luas yang berjudul Amazing Grace. Amazing Grace 1779. John Newton, dia anak Tuhan yang didoakan oleh mamanya. Dia berubah dan dipakai Tuhan menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau berat pergumulanmu, kalau hebat rasanya kesulitanmu, datang kepada Tuhan dalam doa. Jangan ceritakan kepada orang lain, jangan lari kepada orang lain, tapi datanglah dalam doa. Wanita yang hebat, mama yang hebat, ketika pergumulan berat, dia datang kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang kita hadapi, biarlah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan akan bertindak buat kita. Yang kedua, saudara-saudara, mama yang hebat adalah mama yang beriman. Woman of faith. Saudara-saudara, ayat 17-18 tadi menceritakan, saudara-saudara, waktu Imam Eli berkata, "Pergilah, hai perempuan, kiranya Allah Israel mendengar dan mengabulkan apa yang engkau doakan." Lalu setelah berkata demikian, setelah mendengar hal itu, Hana menjadi senang dan dia percaya, biarlah hambamu ini menerima belas kasihan dari Tuanku. Ini sebuah gambaran bahwa dia percaya akan perkataan Nabi Eli ini. Dia percaya akan perkataan hamba Tuhan ini. Dia tahu Allah mampu menolong dia. Dia tahu Allah bisa membebaskan dia dan memberi jawaban atas pergumulannya. Saudara-saudara, dia mukanya tidak lagi menjadi sedih. Alkitab catat dia mau makan dan dia tidak menjadi sedih lagi. Dia percaya akan perkataan Nabi pada saat itu. Saudara-saudara, demikian pula harusnya kita percaya kepada Allah lewat firman-Nya yang ada pada kita saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang mutlak, inilah yang kita percaya. Saudara-saudara, seorang mama yang hebat adalah seorang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus.
Satu hari ada seorang bapak dengan anak kecil umur 5 tahun laki-laki. Anaknya ini aktif sekali, suka lari-lari, suka lompat-lompat. Akhirnya papanya bawa mereka hiking, mereka mau climbing ke arah bukit-bukit batu. Mereka pergi berdua. Ketika mereka sudah sampai ke bukit-bukit batu itu, anak begitu senang riang, dia naik-naik ke batu-batuan begitu. Tiba-tiba ayahnya mendengar suara, "Ayah, hei ayah, tangkap saya." Anak itu langsung meloncatkan dirinya, lompat ke arah bapaknya. Itu bapak untung aja sigap, dia buru-buru datangi suara anak itu dan dia segera tangkap anaknya. Wah, bapaknya juga lumayan ngos-ngosan juga seperti itu. Tapi saudara-saudara, itu anak saking girangnya dia lakukan hal itu berulang-ulang. Terus menerus. Akhirnya ayahnya itu seperti seorang pemain akrobat, pemain sirkus. Dia harus lompat ke sana, dia harus lompat ke sini untuk menangkap anaknya, supaya anaknya yang lompat itu tidak terbentur dengan batu. Akhirnya keduanya kelelahan, kecapean. Duduklah keduanya di tanah, di bebatuan itu. Lalu ayahnya tanya, "Hei, kenapa sih kamu begitu?" Anaknya senyum-senyum aja. "Oh tentu ayah, karena engkau ayahku," katanya. Wah, ayahnya tertegun. Betapa anakku ini percaya kepadaku. Dia bisa begitu percaya dan mengandalkan aku bahwa aku akan melindungi dia dan tidak akan membiarkannya terjatuh. Luar biasa. Saudara-saudara, bukankah seharusnya demikian hubungan kita kepada Tuhan? Kita mempercayakan diri kita bahwa Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang akan melakukan segala janji-janji dan perkataannya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak akan mencelakakan. Bahkan ketika seorang percaya ada dalam lembah kekelaman, firman Tuhan berkata dalam Mazmur, kita tidak perlu takut bahaya sebab Dia gembala yang serta dengan kita. Dia tidak hanya serta, bahkan di bagian lain dikatakan Dia menggendong kita. Dia menatang kita di tangannya dan membawa kita ke tempat yang aman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya demikian hubungan kita kepada Tuhan Yesus. Gambaran daripada seorang ibu yang hebat, seorang mama yang hebat adalah seorang mama yang punya iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, seorang mama yang hebat adalah seorang yang melayani, devoted mother istilahnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mama itu selalu ada di saat anak membutuhkan. Ketika anak terjatuh, luka, dia teriakan mama. Ketika dia ketakutan, yang dia teriakan mama. Ketika sesuatu membuat gelisah, membuat susah seorang anak, dia akan berteriak kepada mama, mama. Satu hari ada seorang pria, dia sudah dewasa, punya anak 2. Dia masuk ke sebuah sekolah, ada semacam kelas begitu, tapi kelasnya kayak bersifat militer begitu. Lalu dia pada satu malam mereka tidur di barak. Rupanya pemimpin acara itu ngasih sebuah surprise begitu. Di barak mereka dengan pakaian militer, tiba-tiba diperdengarkan suara bom berjatuhan yang membuat semua peserta ini harus siap sedia menggunakan pakaian atribut militernya begitu untuk segera berbaris dan sedemikian rupa. Ketika desingan peluru dan bunyi-bunyi seperti suara bom itu menggelegar, pria yang saya ceritakan tadi, dia bilang begini kepada saya. Ketika dia begitu kaget dan takut, pria yang sudah punya anak 2 ini pun teriak, "Ma!" Minta perlindungan sama mamanya. Dia lupa mamanya sudah meninggal, ya. Tapi dia refleks, dia berteriak, "Ma!" Saudara-saudara, selalu dalam setiap keadaan, khususnya di saat kita membutuhkan, kita teriak kepada mama dan mama siapkan dirinya. Dia selalu ada buat kita. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-21-24, di mana waktu Elkana hendak pergi ke rumah Tuhan di Silo, Hana bilang, "Aku gak ikut pergi denganmu. Aku mau membesarkan anak ini sampai dia nanti cerai susu di sapi sekitar 2 atau 3 tahun. Barulah dia akan aku bawa ke rumah Tuhan dan di sanalah dia akan hidup melayani Tuhan sepanjang hidupnya." Saudara-saudara,
Ayat-ayat yang saya baca tadi, yang kita baca tadi, itu menceritakan bagaimana sebuah tanggung jawab seorang mama. Hana merawat anaknya itu sedemikian rupa dengan baik. Dia rawat di tahun-tahun pertama yang menurut ilmu psikologis ada tahun-tahun penting terhadap anak. Disitulah terjadi interaksi yang luar biasa. Anak itu digendong, dipeluk, dibuai, dibelai maksud saya, dan dibimbing. Dia melihat iman Hana dan iman itu bertumbuh. Kenapa saya katakan demikian? Waktu anak itu ada di rumah Eli, anak-anak Eli berperilaku buruk. Tapi firman Tuhan mencatat, Samuel sama sekali tidak terpengaruh. Hidupnya lurus, hidupnya terus berkenan. Karena ada fondasi, ada dasar-dasar yang diletakkan oleh mama yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga adalah mama yang penuh dengan dedikasi, yang penuh dengan kasih, melayani anak-anaknya. Apapun yang terjadi, dia memberikan dirinya untuk selalu ada buat anak-anaknya. Tentu Bapak Ibu tahu ya, dengan lagu Kasih Ibu Kepada Beta, MD Mukhtar itu penciptanya, pria kelahiran Sulawesi Selatan tahun 1934 sampai 1973. Umurnya tidak panjang, dia meninggal di usia 39 tahun. Tapi dia punya banyak sekali karya-karya dalam dunia musik Indonesia yang hebat. Salah satunya adalah Kasih Ibu Kepada Beta. Lagu itu kira-kira berkata begini: kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu itu begitu terkenal, dan lagu itu selalu disandengkan dengan acara Hari Ibu di Indonesia. Selalu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah gambaran seperti surya yang menyinari dunia, kasih yang luar biasa kepada kita, kepada anak-anaknya. Itulah yang dilakukan oleh mama yang hebat, mama yang melayani anak-anaknya. Satu hari, saudara-saudara, ada seorang pria yang sengaja membuat sebuah lowongan pekerjaan tapi palsu. Dia coba buat lowongan, menyediakan lowongan pekerjaan, dimasukkan secara online dan di surat kabar. Kejadian ini dibuat dalam sebuah film di tahun 2016. Nah, waktu orang sudah mulai melamar, interviewnya dilakukan secara online. Maka mulailah beberapa orang online begitu masuk untuk interview. Dalam interview itu dikatakan begini, posisi yang disediakan ini adalah posisi penting, bukan sekedar kerjaan tapi posisi penting. Director of Operation. Syaratnya begini katanya. Syaratnya perlu ketahanan tubuh yang hebat, mobilitas tubuh yang kuat. Dia perlu banyak membungkuk, berdiri dengan waktu lama, perlu stamina yang tinggi. Jam kerjanya 24 jam. 24/7, 7 hari. Kadang-kala nggak ada break. Bisa kita lunch, bisa dia lunch, orang itu bisa lunch kalau asosiatnya sudah makan. Kalau orang yang dilayani itu sudah makan. Syarat yang lainnya dia harus pandai bernegosiasi. Dicari dengan background pendidikan kedokteran, keuangan, culinary art. Dan pekerjaan itu nggak mengenal vocation, nggak ada Thanksgiving vocation, Christmas, New Year, tidak ada vocation untuk itu. Kerjanya 365 hari per tahun dan gajinya zero, nothing. Wah, mendengar itu para orang yang melamar itu mulai bilang, wah ini gila, ini kejam, ini aneh, ini nggak masuk akal, ini melanggar hukum. Mana ada yang mau? Kata yang lain lagi. Yang interviewernya berkata ada, dan jumlahnya jutaan. Mereka mulai bertanya, siapa yang mau diperlakukan seperti itu? Siapa yang mau melakukan itu? Interviewernya bilang ada, jumlahnya jutaan. Mama jawabannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah semua syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu semua dipenuhi oleh mama? Saudara-saudara, di hari yang berbahagia ini jangan lupa akan kasih mama.
Kalau engkau menonton siaran ini dan di sampingmu ada mamamu, ungkapkan cinta kasihmu. Katakan terima kasih kepada mama, jangan sungkan. Kalau engkau saat ini ada bersama-sama dengan mamamu, saudara-saudara, ungkapkan bahwa engkau mengasihinya, engkau mencintainya. Izinkan saya bertanya kepada saudara, kalau mungkin mama saudara tidak ada dekat dengan saudara. Kapan terakhir kali engkau meneleponnya? Kapan terakhir kali engkau mengunjunginya? Kapan terakhir kali engkau membawa dia ke restoran untuk makan makanan kesukaannya? Selagi dia hidup, selagi dia ada, mari tunjukkan baktimu. Terima kasih kepada mama buat apa yang mereka telah buat. Kalau mungkin engkau, mamamu sudah tidak ada, ya jangan berkecil hati. Secara pribadi, saya kalau momen-momen seperti ini dan ditugaskan untuk melayani Tuhan dalam momen Mother's Day, hati saya rasa mudah ya terbawa oleh suasana haru, karena saya sadar juga saya ditinggalkan mama saya pergi sebelum dia melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Betapa Tuhan memberkati saya dalam keadaan saya sekarang ini. Saya bersyukur dan saya melihat, aduh kenapa mama saya belum sempat membahagiakan dia. Kira-kira begitu jerit hati saya waktu itu. Saudara-saudara, kalau engkau mungkin saat ini sudah tidak punya mama lagi, di sekitar kita, di gereja kita ada banyak mama-mama. Cintai mereka, kasihi mereka, perlakukan mereka hormat seperti engkau menghargai mamamu sendiri, dan berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, mama yang hebat adalah mama yang berdoa, mama yang punya iman, dan mama yang mengasihi anak-anaknya sedemikian rupa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan memberkati kita. Sekali lagi ingin saya sampaikan, Happy Mother's Day. Selamat Hari Mama buat semua mama yang ada di House of Glory dan juga yang menyaksikan siaran ini. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, hamba bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan buat kami sekalian. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, melampaui dari apapun yang ada. Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat mama yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, kalau ada didapati mama yang belum kenal Tuhan, yang belum hidupnya melakukan kehendak-Mu, Tuhan jamah dalam waktu-Mu, dalam kehendak-Mu, biarlah Engkau jamah. Biar mama boleh berbalik kepada Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan dan bertindak seperti yang Tuhan mau. Berkati mama-mama yang ada saat ini Tuhan. Kalau mereka sakit, Engkau beri kesembuhan. Mereka lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang susah, mungkin dalam perawatan, dalam konvalesen di rumah-rumah konvalesen, Tuhan menolong, tuh memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan memberkati para mama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada dua acara yang sudah dipersiapkan. Yang pertama, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, anak sekolah minggu akan menyampaikan sesuatu kepada para mama. Dan yang kedua, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Maluku, lagu yang sangat terkenal, Sio Mama. Semoga menjadi berkat buat kita sekalian. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Mama, I love you, and Daniel I made 12. I love you, and happy Mother's Day, moms. I love my mom because she's kind, beautiful, has always loved me, cares about me, and has been there for me since day one. So, to all the moms out there, happy Mother's Day and God bless you. Hi, Mom. Thank you for raising me and teaching me how to cook delicious food. Mom, we appreciate the care and compassion you have for us. Also, thank you for cooking me my favorite dishes. Look how big I am. Dear Mom, you're an amazing mother, a wonderful pastor, and healthcare hero. Thank you for the sacrifices you made for our family, and we love you for you. Happy Mother's Day. 3. I love my mom because she's fun and lovable, and
and nice. Also makes food for me. And thank you, Mom, and all moms out there. Happy Mother's Day. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para mama di House of Glory atau para mama yang menyaksikan siaran ini di hari yang berbahagia ini. Saya ingin menyumbangkan sebuah pujian dari Maluku berjudul Sio Mama yang menceritakan bahwa sebuah kerinduan, sebuah kenangan oleh seorang anak yang dirawat, dibesarkan, dikasihi, dicintai oleh ibunya sampai dia besar, dia pergi merantau dan dia rindu sekali dan dia ingat akan ibunya. Ungkapan lagu ini mau menyatakan syukur dan terima kasih atas jasa para mama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Sio mama gendong beta, sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Sampai besar begini, beta terlupa mamae. Sio mama, beta rindu mau pulang. Sio mama, mama Sulia kurus lawange, beta belum balas mama pun capek syodoloe. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Sio mama gendong beta, sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Sampai besar begini, beta terlupa mamae. Sio mama, beta rindu mau pulang. Sio mama, mama Sulia kurus lawange, beta belum balas mama pun capek syodoloe. Sio tete manise, jaga beta pun mamae.
Gagabe tapung mama esio mama. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman buat kita sekalian. Yang pertama sekali, saudara-saudara, kepada semua mama di House of Glory atau semua mama yang menyaksikan acara ini, saya mau mengucapkan Happy Mother's Day. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, khususnya para mama. Tuhan memberkati kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang jemaat yang berulang tahun di bulan Mei, tanggal 16 nanti Roy Tanamal, tanggal 18 wedding anniversary Pak Jack dan Ibu Enda, tanggal 23 Josia Misael Gultom, tanggal 29 Steffi Holyberg Podomi, tanggal 29 Steffi tadi saya katakan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Bapak Pendeta Peter Sopakwa sudah ada di tengah-tengah kita, sudah kembali dari Indonesia. Senin yang lalu sudah tiba dengan selamat di LA. Maka untuk pelayanan selanjutnya, pelayanan online atau pelayanan yang selanjutnya akan diatur oleh beliau. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kita masih menunggu pengumuman yang lebih lanjut dari pemerintah. Kapan kita bisa bergereja seperti semula. Jadi saudara bersabarlah, menunggu pengumuman yang lebih akurat, yang lebih resmi dari pemerintah. Terus doa supaya kita bisa segera pulih dari pergumulan dan persoalan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tempat ini dan di tempat jemaat-Mu masing-masing berada. Dengan kuat kuasa-Mu dan berkat atas firman dan kehadiran-Mu, Engkau memberkati kami sekalian. Sekali lagi kami berdoa untuk para mama yang kami rayakan hari ini. Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Engkau yang menguatkan dan memberkati setiap mama. Jerih lelah mereka yang telah mereka lakukan untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk suami. Oh Tuhan yang membalaskan. Berdoa buat para mama yang mungkin belum kenal Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa pada waktu-Mu, pada kesempatan dan kehendak dan waktu-Mu. Biarlah mereka juga boleh mengenal Tuhan. Biar hatinya dikuasai oleh Tuhan Yesus sehingga dia boleh mengasihi sesamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih gereja-Mu, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Mari Engkau hadir dengan kuasa-Mu memberkati umat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupanmu, seluruh aspek hidupmu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Minggu. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Shalom.